Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah Hamka akan memaparkan materi saya tentang salah satu dari teori komunikasi massa, yaitu teori penggunaan dan kepuasan, atau disebut juga dengan use and gratification theory. Jadi, apa yang dimaksud dengan teori penggunaan dan kepuasan? Jadi, teori penggunaan dan kepuasan ini menjelaskan bahwa individu berusaha untuk menikmati apa yang disajikan media massa untuk memuaskan kebutuhannya. Dari sini, kebutuhan individu merupakan titik awal kemunculan dari teori penggunaan dan kepuasan ini. Dalam teori penggunaan dan kepuasan, terdapat beberapa asumsi dasar. Yang pertama adalah audiens dianggap aktif dan berorientasi pada tujuan. Nah, ketika kita menggunakan media dalam perspektif teori ini, maka audiens atau halayak dipandang sebagai partisipan yang aktif dalam proses komunikasi, di mana perilaku komunikasi audiens mengacu pada target dan tujuan yang ingin dicapai, serta berdasarkan motivasi. Kemudian yang kedua adalah inisiatif untuk mendapatkan kepuasan media ditentukan oleh audiens. Asumsi kedua ini berhubungan dengan kebutuhan terhadap kepuasan yang dihubungkan dengan pilihan media tertentu yang ditentukan oleh audiens sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah media bersaing dengan sumber kepuasan yang lain. Media dan audiens ini berada dalam ruang yang hampa, yang tidak menerima pengaruh apa-apa. Keduanya menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas dan hubungan antara media dan audiens dipengaruhi oleh masyarakat. Di sini media bersaing dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya dalam hal pilihan, perhatian, dan penggunaan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan audiens atau seseorang. Kemudian yang keempat, audiens sadar terhadap ketertarikan, motif, dan penggunaan media. Dan yang terakhir, penilaian isi media. Menurut teori ini, teori penggunaan dan kepuasan ini, isi media hanya dapat dinilai oleh audiens sendiri. Program televisi yang dianggap tidak bermutu bisa menjadi berguna bagi audiens tertentu karena merasakan mendapatkan kepuasan dengan menonton program tersebut. Dari asumsi-asumsi tersebut, dapat kita memahami bahwasanya teori penggunaan dan kepuasan memiliki konsep halayak yang aktif. Adapun konsep halayak yang aktif ataupun proses internal yang dialami oleh seseorang halayak dalam mencari kepuasan dari media adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses seleksi atau selectivity, di mana kepuasan atau gratifikasi yang diinginkan seseorang akan disesuaikan dengan media yang akan digunakannya. Kemudian, yang kedua adalah memperhatikan atau attention. Pada proses ini, individu akan mengalokasikan usaha kognitifnya untuk mengonsumsi media. Kemudian yang ketiga adalah proses keterlibatan atau involvement. Pada proses ini, seseorang halayak akan terlibat dalam secara personal dengan media tersebut. Bahkan juga memiliki hubungan spesial dengan karakter media tersebut. Sedangkan menurut J.J. Blomler, yang dimaksud dengan halayak yang aktif dalam pendekatan use and gratification adalah aktif dalam beberapa hal. Yang pertama adalah utility atau penggunaan media digunakan halayak, dan halayak dapat menempatkan media ke dalam berbagai fungsi penggunaan. Kemudian yang kedua adalah intentionally atau kesengajaan motivasi utama halayak dalam mengonsumsi isi media. Kemudian yang ketiga adalah selectivity atau selektivitas. Penggunaan media oleh anggota halayak merefleksikan adanya minat dan preferensi. Kemudian yang terakhir adalah imperviousness to influence atau ketahanan terhadap pengaruh anggota halayak membentuk arti sendiri terhadap
isi yang kemudian mempengaruhi apa yang ia pikirkan dan apa yang dia lakukan. Lalu, bagaimana sejarah perkembangan dari teori penggunaan dan kepuasan ini? Use and Gratification Theory atau teori penggunaan dan kepuasan sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1940-an ketika para peneliti tertarik untuk mengetahui mengapa kemudian audiens memiliki pola penggunaan media yang berbeda-beda. Penelitian tentang use and gratification ini di awal hanya berupa penelitian deskriptif yang berusaha untuk mengklasifikasikan respons khalayak terhadap penggunaan media ke dalam beberapa kategori. Lalu kemudian teori penggunaan dan kepuasan ini muncul kembali pada tahun 1980 dan 1990-an. Pada saat itu, peneliti mulai menganalisa penemuan-penemuan dari penelitian terpisah dan menganggap bahwa penggunaan media massa sebagai sebuah komunikasi terintegrasi sekaligus fenomena sosial. Contoh-contoh yang mendukung penelitian pada tahun-tahun ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Eastman yang menganalisa hubungan antara penggunaan media televisi dengan gaya hidup audiens. Osman and Jeffer menguji hubungan antara motivasi penggunaan televisi dengan gaya hidup khalayak dan genre televisi untuk memprediksikan motivasi menonton. Barnes melakukan studi komparatif antara motivasi penggunaan media secara umum dan menonton program televisi tertentu. Sedangkan use and gratification menurut Katz dan Blamore, mereka mengatakan bahwa penggunaan media memainkan peran yang aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, penggunaan media tersebut adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Teori use and gratification mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan untuk memuaskan kebutuhannya. Hal ini berdasarkan juga dengan asumsi-asumsi dasar dari teori penggunaan dan kepuasan. Sementara itu, Katz, Gurevitz, dan Hahn menjelaskan bahwa kebutuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial, afiliasi kelompok, dan ciri-ciri kepribadian, sehingga terciptalah kebutuhan manusia. Kebutuhan-kebutuhan manusia yang dimaksud adalah yang pertama, kebutuhan kognitif, di mana kebutuhan kognitif ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi mengenai pemahaman dan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan efektif. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan pengalaman-pengalaman yang estetis, menyenangkan, emosional. Kemudian kebutuhan pribadi secara integratif. Kebutuhan ini berkaitan dengan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individual yang diperoleh dari hasrat dan harga diri. Kemudian kebutuhan sosial secara integratif. Ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak bersama keluarga, teman, dan dunia. Hal tersebut didasarkan pada hasrat berealisasi yang saling berkaitan. Kemudian, yang selanjutnya adalah kebutuhan pelepasan ketegangan. Ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan, tegangan, dan hasrat akan keanekaragaman. Di sini kita dapat melihat contoh kasus dari teori penggunaan dan kepuasan. Di sini kita ambil kebutuhan dan kepuasan penonton, salah satunya dengan menonton acara musik dahsyat yang sebagian besar disukai oleh kaum wanita, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Para kaum wanita, khususnya remaja, lebih ingin menonton atau mencari kepuasan dengan musik terupdate melewati tayangan acara musik dahsyat di RCTI ketimbang melalui acara lain yang lebih dominan mengikuti acara dahsyat tersebut. Selain itu, para pembawa acara dahsyat juga humoris yang membuat pikiran kembali segar
setelah melihat acara tersebut. Dari contoh kasus tersebut dapat kita lihat sesuai dengan asumsi-asumsi dari teori penggunaan dan kepuasan, bahwasanya halayak dan audiens memiliki peran yang aktif. Audiens memiliki peran yang aktif untuk memilih media sesuai dengan kebutuhan dan menjadi aspek yang menjadi kepuasan bagi audiens ataupun halayak. Itulah pemaparan saya tentang teori penggunaan dan kepuasan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.